Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmat-Nya lah kita masih bisa berkumpul secara virtual di dalam room Zoom kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kejahilian menuju zaman Islamiyah seperti saat sekarang ini. Nah, adapun agenda pada hari ini, Selasa 8 Juni 2021, kami daripada tim 7 Kewirausahaan, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar yang beranggotakan Arini Aulia atau saya sendiri, Cahaya Dewi, Siti Nurhaliza Sungkono, Nur Fadillah, Nur Pratiwi Alfira Surya, dan juga Sri Pradika Salsabila akan mempresentasikan tugas akhir kami yaitu Business Model Canvas atau yang biasa disebut dengan BMC. Nah, yang kami canangkan melalui pembuatan keripik BAMS atau Banana Millennial. Nah, sebelum kita melangkah kepada apa daripada BMC ataupun pembuatan dari keripik Banana Millennials yang diusulkan oleh tim 7, ada baiknya jikalau kita melihat apa sih yang menjadi permasalahan utama sehingga kami dari tim 7 mengusulkan model bisnis seperti itu. Nah, kita lihat pada slide kedua yang telah ditampilkan. What is the problem? Nah, yang pertama adalah ini berangkat daripada keresahan kami melihat rendahnya kemampuan masyarakat atau generasi muda di dalam mengolah suatu bahan, salah satunya pisang, menjadi sebuah produk yang berdaya ekonomis. Dan yang kedua adalah banyaknya kemasan produk yang tidak ramah lingkungan, sebut saja kemasan plastik. Nah, secara kita ketahui bersama bahwasanya plastik ini termasuk ke dalam sampah anorganik. Artinya apa? Plastik merupakan bahan yang sukar ataupun tidak dapat terurai. Nah, dengan tidak terurainya kemasan plastik tersebut, tentunya ini akan mencemari lingkungan sekitar. Dan ini menjadi sebuah permasalahan yang serius yang tentunya memerlukan penanganan secara cepat dan tepat dari berbagai pihak. Nah, next. Nah, melihat permasalahan tersebut, maka our solution adalah yang pertama, kami daripada tim 7 kewirausahaan berusaha untuk mengajak serta memberdayakan masyarakat di samping mahasiswa atau generasi muda dengan pembuatan keripik BAMS atau Banana Millennials. Mungkin sebuah pertanyaan muncul dari benak teman-teman sekalian. Nah, mengapa harus dengan pembuatan keripik? Kan itu sudah pasaran. Nah, begini. Secara kita ketahui bersama bahwasanya pisang ini menjadi sebuah komoditi yang sangat menjanjikan jikalau kita dapat mengolahnya dengan baik. Oke lah, di luar sana sudah banyak keripik pisang, tetapi keripik BAMS atau Banana Millennials ini mempunyai ciri khas tersendiri dan tentunya ini berbeda dengan keripik yang lainnya. Nah, untuk penjelasannya mungkin akan dibawakan oleh anggota tim 7 lainnya setelah ini. Nah, dan yang kedua adalah terkait dengan banyaknya kemasan produk yang tidak ramah lingkungan. Di sini kami daripada tim 7 kewirausahaan melalui pembuatan keripik BAMS Banana Millennials ini mencoba untuk menekan penggunaan sampah plastik dengan cara mengaplikasikan kemasan pouch standing paper yang menjadi sebuah kemasan keripik BAMS yang tentunya ini berbahan dasar kertas yang memungkinkan dapat mengurangi sampah plastik yang ada. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya alihkan kepada Kak Nur Fadillah untuk penjelasan selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Yang akan saya jelaskan yaitu proyek tim 7, di mana proyek tersebut yaitu kita membuat sebuah keripik yang bernama BAMS, Banana Millennials, yang merupakan keripik pisang millennials
yang ditentukan oleh tim kita, yaitu tim 7. Nah, dari Prodi Bimbingan dan Konseling yang beranggotakan 6 orang yang telah disebutkan tadi pada moderator. Nah, di sini Kripik Bams akan menjadi teman nonton, nongkrong, dan juga teman ngemil para semua orang, terutama anak-anak milenials, yang dilengkapi dengan 3 rasa, yaitu yang terdiri dari rasa asin, rumput laut, yang kedua rasa manis yang dibumbui dengan rasa coklat, terus yang ketiga yaitu rasa pedas atau bon cabe. Tentunya Kripik Bams ini akan menggugah selera semua orang, terutama para anak milenials. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Kak. Setelah disebutkan tadi bahwa Bams ini merupakan sebuah keripik pisang millennials yang dicetuskan oleh tim 7, yang mana dilengkapi dengan 3 varian rasa yang terdiri dari rasa asin, manis, dan pedas. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Cahaya Dewi yang akan menjelaskan tentang key activities, key partners, dan key resources. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini ada bisnis model kanvas pada Banana Millennials atau disingkat dengan BAM. Jadi ada 9 elemen yang ada pada bisnis model kanvas ini. Yang pertama, key activity. Nah, perlu kita pahami bahwa key activity adalah kegiatan apa saja yang dilakukan dalam bisnis yang dijalani. Adapun key activity BAMS yang pertama yakni budidaya pisang. Memulai sebuah budidaya pisang adalah sebuah proses yang panjang. Kita akan melewati banyak sekali tahapan agar proses budidaya bisa berlangsung dengan lancar dan menghasilkan buah pisang dengan hasil yang terbaik. Yang kedua, pengupasan kulit pisang. Yang ketiga, pengirisan pisang. Yang keempat, perendaman pisang. Jadi, tujuan dari perendaman pisang tersebut diketahui mampu mengendalikan reaksi pencoklatan enzimatis, menghambat pertumbuhan mikroba, dan berfungsi sebagai pemutih dengan menggunakan larutan natrium metabisulfit. Yang kelima, penggorengan pisang. Yang keenam, pemberian rasa. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian rasa yang digunakan dalam Banana Millennials kami, yakni ada 3 varian rasa. Yang pertama rumput laut, yang kedua rasa coklat, dan yang ketiga bon cabe. Yang ketujuh yakni pendinginan pisang. Nah, adapun tujuan dari pendinginan pisang ini dapat mengawetkan, memperpanjang umur pisang, dan agar minyak pisang berkurang sebelum dikemas terlebih dahulu. Yang terakhir pengemasan pada keripik pisang. Nah, ini adalah salah satu bagian yang sangat penting dari dalam proses produksi dengan menggunakan kemasan yang kedap udara. Selanjutnya elemen yang kedua pada bisnis model kanvas ini yakni key partners. Key partners merupakan rekan kerjasama yang membantu dalam aliran bisnis. Di antaranya Banana Millennials bekerjasama dengan minimarket atau toko, GrabFood atau GoFood untuk pembelian secara online. Yang ketiga, Banana Millennials bekerja sama dengan pengusaha catering. Dan yang terakhir, Banana Millennials bekerja sama dengan rumah makan lainnya. Adapun bisnis model kanvas yang ketiga yakni key resource, di mana key resource merupakan sumber daya apa yang mendukung usaha tersebut atau apa saja sumber daya yang kita butuhkan. Nah, di sini adapun sumber daya yang kita butuhkan di sini yakni ada 2. Yang pertama lahan budidaya pisang, dan yang kedua alat dan bahan pembuatan keripik pisang. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itulah tadi penjelasan yang telah Cahaya Dewi paparkan berkaitan dengan key activities, key partners, dan key resource. Nah, kita beralih kepada value proportion dan customer relationship. Nah, yang akan dibawakan oleh Nurhaliza Sungkono. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Nah,
Bisnis model kanvas selanjutnya yaitu value proposition. Yang pertama yaitu keripik bams menggunakan kemasan yang praktis, gampang dibawa kemana-mana. Nah, dengan adanya kemasan yang praktis ini, tentunya selain untuk dikonsumsi sendiri, keripik bams juga sangat cocok untuk digunakan sebagai buah tangan dan juga dibawa traveling. Selain itu, juga sangat cocok untuk dikonsumsi oleh anak-anak yang mengingat bagaimana praktisnya kemasan keripik bams ini. Selanjutnya yaitu bersih dan halal. Nah, keripik bams ini tentunya sangat memprioritaskan kebersihan, kehigienisan, dan kehalalan produknya dengan mengingat untuk mencapai cemilan sehat yang dapat dikonsumsi semua kalangan, mulai dari anak-anak milenial, orang dewasa, anak-anak yang masih balita maupun masih kecil, dan juga orang-orang yang sudah lanjut usia. Selanjutnya yaitu tahan lama dan tidak mudah melempem. Nah, yang keempat, memiliki cita rasa yang berbeda dengan keripik pisang lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keripik pisang bams ini memiliki tiga rasa yang berbeda, yaitu asin, rasa rumput laut, yang dimana kita menargetkan lidah pasar Indonesia. Nah, yang kedua yaitu rasa manis, yaitu rasa coklat, yang dimana kita tahu bahwa anak-anak milenial zaman sekarang itu sangat suka dengan sesuatu yang unik dan berbeda dari sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu cita rasa pedas, yaitu bon cabe, yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan lidah yang gemar dengan rasa-rasa yang pedas. Selanjutnya, customer relationship, yaitu penjualan langsung online dan outlet. Nah, kita akan menggunakan sarana online yang dimana bahwa kita tahu bahwa anak-anak milenial sangat dekat dengan yang namanya sosial media dan lain-lain. Maka dari itu, penjualan langsung secara online dianggap sangat efektif. Selain itu juga penjualan secara outlet dianggap efektif dengan menargetkan para orang dewasa dan juga anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu reseller minimarket atau toko oleh-oleh. Yang sebelumnya kita tahu bahwa keripik bams ini sangat cocok juga untuk oleh-oleh atau buat tangan. Maka dari itu, kita menargetkan juga toko oleh-oleh sebagai customer relationship-nya. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Nurhaliza, berkaitan dengan value proportion dan customer relationship. Nah, mungkin itu sudah jelas, dan selanjutnya kita beralih kepada channel dan customer segment yang akan dibawakan oleh Pratiwi Alfira Surya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya yaitu channel. Pemasaran produk bisa dilakukan dalam berbagai cara. Nah, di era globalisasi, teknologi semakin hari semakin canggih. Dengan adanya teknologi tersebut, kita bisa memasarkan produk melalui berbagai cara. Yang pertama, yaitu melalui media online seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, dan sosial media lainnya. Dan yang kedua, dalam bentuk brosur. Brosur ini dibagikan kepada orang-orang agar mereka mengetahui produk keripik bams atau banana milenial sehingga tertarik untuk membelinya. Selanjutnya yaitu customer segment. Produk ini dapat dibeli oleh para anak milenials atau anak masa kini, keluarga sebagai oleh-oleh, dan para anak-anak, karena kemasan dari keripik bams ini yang membuat semua orang tertarik untuk membelinya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya berkaitan dengan channel dan customer segment. Dan yang terakhir, kita beralih kepada cost structure dan revenue stream yang akan dibawakan oleh Sri Pradika Salsabila. Terima kasih saudara moderator atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cost structure terlebih dahulu. Cost structure atau struktur biaya merupakan kolektif dari keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan bisnis dengan model-model tertentu. Nah, adapun cost structure dari BAMS yakni yang pertama yaitu biaya budidaya pisang atau biaya usaha tani. Kemudian, biaya pembuatan keripik pisang yang beraneka ragam.
Kemudian yang ketiga, biaya kemasan dan pemasaran. Yang keempat itu biaya penggunaan air dan listrik. Yang kelima, biaya sosialisasi, biaya pajak promosi, serta biaya perizinan. Selanjutnya yaitu, saya akan menjelaskan revenue stream. Yang pertama, perlu kita ketahui, revenue stream itu merupakan istilah yang disadul dari bahasa Inggris yang jika dia dibahasakan ke bahasa Indonesia memiliki arti aliran pendapatan. Nah, adapun aliran pendapatan dari BAMS yaitu penjualan keripik pisang, serta kita juga memberikan jasa pelatihan bagi petani atau masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar untuk cara mengelola pisang dan memulai bisnis dengan pisang. Itu saja. Terima kasih saudari moderator. Kembalikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya berkaitan dengan konstruktur dan revenue stream. Nah, dengan berakhirnya Sri Pradika Salsabila menjelaskan yang tadi berkaitan dengan konstruktur itu, berakhir pula presentasi daripada tim 7 kewirausahaan. Dan sebagai penutup bahwasanya proyek ini ataupun BAMS Banana Millennials ini merupakan sebuah keripik pisang kekinian yang tentunya akan digemari ataupun akan digandrungi oleh para milenialis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.